pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke mata kuliah algoritma dan pemrograman praktikum yang kelima. Ya, pada praktikum yang kelima di sini kita akan bahas tentang sorting lagi, tapi sorting yang insertion sort, ya, insertion dan nanti juga ada merge. Nah, di sini akan ada 6 kasus ya, 6 kasus, kasus 1, kasus 2 ya, kasus 3, 4 dan hanya kasus 4 saja ya. Hanya ada 4 kasus saja ya, yang kasus ada 6 kasus itu yang kemarin. Nah, untuk kasus 1 ya, di sini ada array A ya, untuk membuat program pengurutan dari array A dengan algoritma insertion sort. Nah, program akan mencetak urutan array A secara ascending dan descending. Lalu Anda diminta untuk membuat program dengan ketentuan dua file tersebut ya, sesuai yang telah dipelajari. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, di sini pembahasannya ya, ini khususnya bagi mahasiswa yang masih kesulitan. Di sini akan saya bahas untuk praktikumnya. Nah, di sini sudah ada codingnya ya. Kemarin saya sudah jelaskan pada mata kuliah yang teori ya, video yang teori tentang insertion sort. Ini adalah contoh codingnya. Dan untuk praktikum Anda diminta untuk membuat menjadi 2 file, yaitu mylib dan main seperti ini ya. Ini contoh coding yang ada di praktikum yang keempat ya. Tapi di sini saya copy saja biar ini lebih mudah ya. Saya copy saja, nanti kita edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita bisa copy saja ya coding. Kalau kalian sudah bikin codingnya, berarti kan kalian tinggal copy, kita masukkan ke mylib di sini. Ya. Ini sementara codingnya tidak saya hapus dulu, barangkali nanti ada yang dibutuhkan. Saya bisa kupas ya. Di sini Anda bisa copy saja ya, source code insertion yang ada di sini. Anda bisa masukkan ke mylib. Lalu untuk main program ya, untuk main program di sini saya akan lakukan komentar dulu ya, blok komen dulu. Nah, di sini ada array A ya, ada array A ya, ada array A adalah ini ya, array. Ya, ada array A seperti ini. Ya. Diminta untuk berbentuk seperti itu ya. Isinya 5, 2, 10, 27 dan 33. Berarti kita sesuaikan ya, kurungnya kita ganti dengan kurung kotak, begitu juga dengan kurung yang belakang kita ganti dengan kurung kotak. Ya. Ini hati-hati, barangkali kalau ada karakter-karakter yang aneh-aneh di dalam MS Word, kita bisa tulis ulang saja ya, seperti ini. Lalu kita save. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ascending dan descending. Nah, untuk insertion sort yang ada di sini pastinya adalah ascending ya, maka saya tambahkan di sini adalah A. Lalu di sini saya akan copy lagi ya, nanti di sini yang descending ya, tapi ini belum saya apa-apakan ya. Di sini saya kasih D ya. Berarti yang satu ascending, yang kedua descending. Nah, seperti coding yang kemarin ya, di sini kita bisa dapatkan panjang karena di sini parameternya N dan A. N itu adalah panjang ya, panjang dari array ya, dan sedangkan A itu adalah array-nya. Maka di sini kita bisa gunakan len ya, len ARR ini kita pindah ke sini saja. Ya, berarti bukan ARR tapi di sini adalah len A seperti ini. Ya, lalu yang berikutnya ya, kita harus panggil karena di sini return ya, berarti return kan harus dicetak kan. Nah, kita bisa gunakan print di sini ya, print. Ini mungkin di sini kita bisa pindahkan ini aja biar nanti nah, ini ya, biar cepet ya.
Pindahkan aja, ini kita delete. Lalu di sini kita tinggal copy, ini insertion. Ya, seperti ini. Ini juga insertion yang D. Ini kita ganti dengan A, ini kita ganti dengan A. Ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya, jalankan dulu aja untuk codingnya. Nah, ini ya, kita coba jalankan dulu Python. Nah, hasilnya ini sudah terurut secara ascending kedua-duanya. Ya, secara ascending kedua-duanya. Nah, karena memang walaupun di sini sudah kita ganti dengan D, ya, walaupun di sini sudah kita ganti dengan D, tapi di sini kan belum kita edit codingnya. Ya, berarti apa yang harus dilakukan untuk mengedit agar bisa tersortir secara descending? Ya, kalau Anda lihat ya, coding-coding yang ada di bawah ini memang ada di Mylib tapi tidak digunakan ya. Tapi Anda lihat kalau yang bubble sort kita cukup ubah ya, lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat untuk insertion, tanda lebih besar dan lebih kecilnya ada enggak ya? Apakah kita bisa menggunakannya cara yang sama? Ya. Apakah while J lebih besar dari 0 dan temp lebih kecil dari A ke J? Apakah ini merupakan syarat yang sama? Ya. Nah, kita ingat lagi untuk insertion sort. Ya, kita ingat lagi untuk insertion sort. Insertion sort ya itu melakukan apa itu namanya, pertukaran ya, di mana dia akan melakukan pertukaran dari I ke indeks 1 sampai dengan N ya, indeks ke N. Tapi kalau N di sini kan berarti indeksnya N-1. Kita gunakan temp sama dengan A ke I. I-nya kan mulai dari indeks ke 1 kan. Lalu J berarti dia indeks ke 0. Ya, J dia indeks ke 0. Nah, mungkin kita berikan gambaran. Ya, saya buka Excel. Di sini saya akan buka Excel kecil saja biar nanti mudah terlihat ya. Tadi angkanya adalah 5, 2, 10, 33 ya. Ini saya akan kopikan di sini. Saya letakkan di sini ya. 5, 2, 10, 27, 33. Saya hapus lagi ya. Ini isinya, ini indeksnya ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. N-nya itu 5 ya. N-nya itu 5 ya. Tapi mulai 0 sampai dengan 4. Nah, sekarang kita lihat codingnya yang di sini adalah temp sama dengan A ke I. Berarti di sini saya punya temp sama dengan A ke I. A ke I itu I-nya berapa sih? I itu mulai dari I sama dengan 1 ya, di sini ya. I sama dengan 1. Berarti I ada di sini. Ini I, indeks ke I. Berarti tempnya adalah 2. Ya, tempnya sama dengan 2. Lalu J, ya saya punya J sama dengan I-1, berarti 1 dikurangi 0. Ya, berarti J ada di sini. 1 dikurangi 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 ya. Berarti di sini adalah J. Ya, berarti di sini ada temp, lalu di sini ada I, posisinya di sini ya. Kita lihat A ke I sama dengan 2
lalu A ke J sama dengan 5. Ya, jadi temp sama dengan A ke I. Lalu kita lihat codingnya lanjutannya. Nah, while J ya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. J-nya akan melakukan looping. Ya, akan ada looping jika J lebih besar sama dengan 0 dan temp ya, dan temp lebih kecil ya, lebih kecil dari A ke J. Tempnya kan berarti 2. 2 lebih kecil dari A ke J. A ke J-nya berapa? 5. Berarti enggak ya. Nah, karena enggak berarti A ke J plus 1 ya, karena tidak lebih kecil ya, tempnya tidak lebih kecil, maka while ini tidak dilakukan. Ya, while ini berarti kan tidak dilakukan ya. Lalu di sini A ke J plus 1, A ke J plus 1 sama dengan temp. Ya, A ke J plus 1 ya, A ke J plus 1, A ke J plus 1 berarti ini sama dengan temp. Ya, J plus 1 sama dengan temp berarti ini ya, 2 ini tetap sama dengan 2. Bentar, tempnya lebih kecil dari A ke J ya. Sorry, saya ulangi ya. Jadi temp lebih kecil dari A ke J ya, karena ya maka kan 2 lebih kecil dari 5 kan, 2 lebih kecil dari 5, maka A ke J plus 1, A ke J plus 1, J plus 1 sama dengan A ke J. A ke J-nya berarti 5, kita tukar. Ya, ini ya, line 7 ya. J sama dengan J minus 1. Ya, J-nya awalnya adalah 0 ya. J sama dengan J minus 1, berarti J-nya min 1 ya. J-nya tadinya 0. J-nya kan 0. Kita minus 1 dengan line 8 ini, jadinya minus 1. Ya. Lalu karena A ke J, J-nya sudah tidak lebih besar dari 0, J-nya kan minus 1 berarti tidak memenuhi while kan. Maka loop keluar, lalu ya A ke J plus 1, A ke J plus 1 berarti J-nya minus 1 ditambah 1 berarti 0 sama dengan temp. Tempnya berapa? 2. Berarti ini berubah jadi 2. Ini juga berubah, A ke I-nya 5, A ke J-nya 2. Ya, saya jalankan lagi ya loopingnya ya. Berarti kan ini sudah keluar loop, dia akan masuk ke loop yang for lagi. Ya, dia akan masuk ke loop yang for lagi. For I in range, ya berarti tadinya I1, sekarang jadi I-nya pindah geser ke sini. Ya, I-nya geser ke sini, ini saya hapus. Ya, J sama dengan I minus 1. Ya, berarti karena I-nya itu 2, J-nya berarti 1. J-nya geser ke sini. Ini J. Berarti temp sama dengan A ke I ya. Temp sama dengan A ke I. Ya, tempnya berarti 10. Jika J lebih besar sama dengan 0, ya J lebih besar sama dengan 0 dan temp lebih kecil dari A ke J. Apakah temp? A ke I-nya berarti 10, A ke J-nya 5. Ya. Apakah temp 10 lebih kecil dari 5? Tidak ya, karena tidak. Berarti A ke J dia akan keluar dari loop, berarti A ke J plus 1. Ya, A ke J plus 1 berarti J2. J-nya geser ke sini ya. J2 yang ini ya. Sama dengan temp. Tempnya kan 10, berarti tetap 10-nya tetap di sini. Ya. Ini sudah. Lalu yang berikutnya looping lagi. I-nya pindah ke sini ya. I-nya pindah ke sini.
Lalu tem sama dengan A ke I, temnya jadi 27. Ya, A ke I-nya juga 27. J sama dengan ini saya hapus saja ya biar cepet ya. J sama dengan I minus 1. I-nya berarti 2. J-nya berarti 2 ya. J-nya berarti 2 karena I-nya 3, J-nya 2. Ya, lalu A ke J berarti 10. J lebih besar dari 0 memenuhi, tem lebih kecil dari A ke J. 27 lebih kecil, tidak ya. Karena tidak berarti tidak masuk while. Dia akan A ke J plus 1. A ke J plus 1 berarti yang ini ya. Sama dengan tem. 27 tetap 27. Ya, ini sudah tetap. Lalu yang berikutnya dia akan in range lagi. Berarti I-nya geser ke sini. I-nya jadi 4. Ya. I-nya jadi 4. Berarti temnya adalah 33 ya. 33. A ke I-nya juga 33. J-nya berarti ada di sini. Ya, J-nya 27. Ya, lalu dicek J-nya lebih besar dari 0 ya. Tem lebih kecil dari A ke J. Tidak memenuhi berarti sudah A J plus 1 sama dengan tem. Berarti 33 tetap di sini. Ini akan urut. Ya, ini sudah urut. Dan karena di plus-plus sudah tidak memenuhi ya. Sudah tidak in range. Ya, berarti looping selesai. Isi dari A akan kembali ke my. Nah, sekarang Anda lihat ya. Berarti yang melakukan pengecekan adalah di sini lebih kecil. Ya, tem lebih kecil dari A ke J. Nah, kalau di sini kita ganti lebih besar, kita coba ya, kalau kita ganti lebih besar, apa yang terjadi kita jalankan. Nah, artinya yang kita ubah hanya yang di sini saja, ya, yang di lebih besar, tem lebih besar dari A ke J. Ya, kenapa kok bisa demikian? Ya, tadi kalau kita lihat, ya, isinya tadi berapa? Nanti saya akan 5, hasilnya 52 ya, 52, 10. Nah, ini saya akan coba jalankan ya. Jelaskan untuk yang descending sedikit ya. Nah, sekarang kita buat kita jelaskan algoritmanya di sini ya. Temnya awalnya 0. Ya, lalu di sini I sama dengan in range ya, N-nya 5 mulai dari 1. Berarti I-nya ada di sini. Ya, ini I-nya 1. Ya, artinya temnya sama dengan A ke I 2. J-nya berarti di sini. Ya, ini juga 2, ini 5. Nah, J-nya lebih besar sama dengan 0. Dan tem, apakah tem lebih besar dari A ke J? Tidak ya, karena temnya 2. A ke J-nya 5, maka tidak dilakukan looping. A ke J plus 1, ya, A ke J plus 1 di sini kan tidak dilakukan looping ya, tidak dilakukan looping. Sebentar. Tem lebih besar, temnya 2 lebih besar dari A ke J. Tidak ya, temnya 2 tidak lebih besar dari ini, betul ya. Berarti A ke J plus 1, A ke J plus 1 ini ya, I sama dengan temnya 2, berarti tetap ya, ini sudah tetap, tidak bergerak. Lalu yang berikutnya loopingnya berjalan lagi, I-nya mulai dari sini ya, ini J ya, J-nya di sini. Lalu tem sama dengan A ke I 10.
J-nya ini juga 10, berarti J-nya 2. Ya, sekarang dicek, J-nya lebih besar dari 0 ya. Temp lebih besar dari A ke J. Ya, karena ya, berarti A ke J plus 1, A ke J plus 1, berarti A ke I, sama dengan A ke J. Ya, A ke J plus 1 sama dengan A ke J. Berarti ini jadi 2. J sama dengan J minus 1. Ya, J sama dengan J minus 1. J-nya geser ke sini. Lalu A ke J plus 1 sama dengan temp. Tempnya 10, berarti 10 geser ke sini. Ya. Sorry. Ini 10-nya masih belum ya. 10-nya masih belum. Lalu J-nya minus 1 ya. J-nya minus 1. Ini di posisinya di 0, masih lebih besar. Lalu kita akan cek lagi ya. Akan cek lagi. Tempnya berarti 10 ya. 10 lebih besar dari A ke J karena ya, karena ya, maka A ke J plus 1 sama dengan A ke J. Ini digeser jadi 5. J sama dengan J minus 1. J-nya geser ke sini ya, berarti ya minus 1. Ya. J-nya sudah tidak lebih besar dari 0, berarti keluar dari loop. A ke J plus 1 sama dengan temp. Ini berubah jadi 10. J-nya geser ke sini kan. Nah, looping berhenti. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan ya codingnya ya. Nanti penjelasannya jadi geser seperti itu. Ini untuk yang descending, ini untuk yang ascending. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Berarti untuk kasus 1 sudah clear. Lalu yang berikutnya adalah kasus 2. Modifikasi program kasus 1 untuk dengan menambahkan 3 bilangan integer. Ya. Program secara otomatis akan mengurutkan kembali array A. Ya, buat fungsi baru untuk menambahkan bilangan integer ke dalam array A. Nah, sebetulnya pada kasus 2 ini juga sudah saya buat juga ya di praktikum yang keempat ya, kita lihat ya. Ada kode ini. Jadi kode ini sebetulnya sama. Ya. Jadi input 3 integer kita bisa letakkan di sini saja. Ya, kita letakkan di atas karena kita akan gunakan ya input 3 integer. Jadi masukkan bilangan. Ya. Berarti untuk yang input 3 integer ini juga sama nih. Ini tinggal kita masukkan saja. Ya, input 3 integer. Ini berarti kan A sama dengan mylib input 3 integer A ya, sama dengan yang kasus yang kemarin. Masukkan bilangan 1, saya tambahkan N fungsinya untuk biar bisa di sampingnya append, jangan lupa dikonversi menjadi integer ya karena input ya append, a.append, lalu yang berikutnya di sini a.append lagi, berarti kan di belakangnya. Lalu kita lakukan sorting. Di sini sortingnya suruh pakai apa ini? Mengurutkan secara otomatis array A ditambah dengan bilangan integer. Ya. Berarti kita bisa lakukan sorting. Terserah mau pakai sorting yang descending atau ascending, mungkin yang ascending saja lah ya. Di sini kita ganti dengan ya. Udah di insert lalu di insertion sort lalu di returnkan. Ya, berarti ini tinggal dipanggil codingnya. Ya, kita coba jalankan. Nah, masukkan bilangan ke 1 ya. Masukkan bilangan ke 1 misalnya 88. Masukkan bilangan kedua 10. Ya, masukkan bilangan ketiga 63. Misalnya seperti ini. Nah, ini masih belum ada outputnya ya. Dia masih belum ada outputnya karena di sini belum di print. Ya, print ini print ARR, ini di print A ya. Seperti ini.
Jadi ini dimasukkan lagi 88. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Pak, kalau codingnya saya mau jadikan 1 boleh enggak? Ya, boleh. Jadi ini dijadikan 1 seperti ini kan. Nah, ini juga bisa. Ya, dijadikan 1 line. Ya, 5, 6, 9. Nah, ini hasilnya juga sama. Itu untuk kasus yang kedua. Berarti kasus yang kedua sudah clear, tidak ada masalah ya. Berikutnya adalah kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga diketahui array B ya. Buat program untuk mengurutkan array B dengan ketentuan sebagai berikut. Jika elemen pertama bernilai genap, maka setiap elemen dari array A dikalikan 2 ya. Dan array diurutkan secara ascending. Lalu, jika elemen pertama bernilai ganjil, maka setiap elemen dikalikan 3 dan program diurutkan secara descending. Ya. Oke, kita buat kasus 3 dulu. Ya, di sini ada array B. Kita copy. Kita copy array B-nya, kita masukkan ke sini. Letakkan di sini bolehlah ya, enggak apa-apa. Nah, ini untuk menghindari terjadinya adanya ya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, lalu kita buat ya, lakukan. Ini sebetulnya sama dengan yang kasus 4 ya. Kasus 4 sebetulnya ini sudah ada. Nah, ya, mengurutkan ya, ini sebetulnya juga sama, codingnya juga mirip, tapi kita modifikasi dari coding yang kemarin ya. Coding pada kasus 4. Nah, ini saya beri nama kasus 3, dev kasus 31 ya. Kasus 31 ini aja ya. Nah, kita lihat ya di sini yang ditanyakan adalah jika elemen pertama bernilai genap. Ya, jika elemen pertama bernilai genap. Berarti di sini kita hapus saja ya. Di sini cukup butuh elemen pertama E1 misalnya seperti ini ya. E1 sama dengan B0. Lalu misalnya kita tidak butuh N. Ya, kita tidak butuh N. Kita bikin panjangnya ya. L sama dengan len B. Ya, ini aja. Jadi satu parameter aja. Lalu di sini kita cek apakah E1 ya. Untuk mengetahui genap atau ganjil itu kan berarti pakai modulo ya. E1 modulo 2 sama dengan genap atau ganjil tadi soalnya genap ya, sama dengan 2 sama dengan 0. Maka di sorting ascending dan dikali 2 ya, ascending dan kali 2 ya. Lalu caranya gimana? Kita tinggal lakukan perkalian pakai for ya kan, for i in range L. Nah, kita lakukan perkalian dulu saja ya, dikalikan 2 ya. Jadi B array ke I sama dengan B array ke I kali 2. Seperti ini. Lalu selanjutnya jangan lupa B ini kita lakukan insertion ya, insertion yang A, yang ascending. Nah, seperti ini. Berarti dia karena butuh 2 parameter di sini diganti dengan L. Karena di sini pakainya L. Sedangkan yang ini else berarti kan
ganjil itu descending ya, descending dan kali 3. Berarti kita lakukan sama, kita lakukan looping ya, tinggal ini ditambahkan ya kali 3 seperti ini. Lalu kita lakukan insertion di ini, kita ganti dengan L seperti ini ya. Ini untuk perkalian 3, ini untuk kali 2 seperti ini. Nah sekarang kita tinggal panggil, misalnya kita ingin print dulu ya biar kelihatan bedanya, print B, lalu kita panggil lagi karena di sini pakainya return, berarti kita panggil ini ya, kasus 31 print kasus 31B seperti ini ya. Lalu kita coba jalankan. Yang atas ini saya tutup aja ya biar enggak kelamaan ya, saya komen aja biar cepat. Saya jalankan, masih ada error, kasus 31 is not defined. Oh iya, masih kurang mylib ya. Di sini tambahkan mylib titik. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya, karena 15 itu ganjil maka dikalikan 3 ya, kurang lebih seperti itu. Descending kan, tapi kalau di sini genap ya, ini misalnya 16 seperti ini, kalikan 2 kan, karena dia genap. Nah kurang lebih seperti ini. Berhasil ya, itu untuk kasus 31. Lalu yang berikutnya adalah kasus 32. Asumsikan array A, array B sudah tersortir ya. Lalu lakukan eksperimen dengan mengubah nilai B. Misalnya A yang ke 0 menjadi 1000. Ya, misalnya A yang ke 0 menjadi 1000. Lalu jika array itu belum urut ya, maka agar array secara otomatis urut ketika ada perubahan itu, lalu kita lakukan modifikasi ya. Jadi biar bisa otomatis urut ya, pastikan biar dilakukan otomatis urut. Sebetulnya ini kelihatannya juga sudah ya. Coba kita lihat di codingnya. Oh belum ya, kita bikin aja. Ini ada kasus 32. Nah, di sini kasus 32, di sini kita akan lakukan checking ya, checking untuk perubahan, diubah saja ya. Lakukan eksperimen untuk mengubah misal A yang ke 0. Ya, berarti ubah A yang ke 0. Berarti di sini kita lakukan perubahan saja. Di sini len B-nya biarin aja, kita hapus. Kita masukkan perintah seperti ini ya, masukkan biar cepat ya. Masukkan bilangan untuk mengubah A yang ke 0 ya. Lalu di sini tidak di append, tapi di sini menggunakan insert ya, a.insert 0, ini. Nah, kita coba dulu ya codingnya ya. Jadi bukan insert ya. Oh, diubah saja berarti tidak perlu append atau insert, tapi kita bisa gunakan bukan A tapi ini B ya. B
kita gunakan B yang ke 0 sama dengan mana ini? Oh ini ya. B yang ke 0 sama dengan int input. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini saya coba dulu, saya jalankan ya. Ini tadi print mylib B, ini print B ya. Ini biar nilainya sudah berubah, sudah terurut, kan tadi sudah terurut ya. Ini tidak saya gunakan print ini, tapi biar nilainya ada di sini ya. B sort, ya B sort sama dengan ini, ya B sort sudah terurut ya. Berarti di sini yang di print adalah B sort. Nah, terus kita coba panggil yang kasus 3B. Ya, kasus 3B. Dia manggilnya pakainya B sort. Ya, B sort seperti ini. Jangan lupa ini ya. Nah, ini B modif ya. Saya kasih nama B modif sama dengan ini. Kita print dulu. Print B modif. Ini untuk ngecek dulu ya. Jadi codingnya yang ini belum selesai ya. Kasus 32 belum selesai. Nah, ini kita jalankan. Python yang main seperti ini. Masukkan ini misalnya 1000. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalau sudah terurut berarti dia tetap, tapi kalau tidak terurut dia lakukan sorting ulang. Ya, dia lakukan sorting ulang. Nah, lalu kita lanjutkan ke kasus yang kedua ini ya. Kan kita harus mengecek apakah array sudah urut atau belum. Ya, ketika dilakukan perubahan. Nah, maka di sini kita perlu cek dulu ya. Apakah ini diurutkan secara ascending atau descending. Ya, I ke 0 kita ambil dari B yang ke 0. Ya, sebelum dilakukan perubahan kita cek dulu ya. I yang ke L ya sama dengan B yang ke L minus 1 ya. Nah, lalu di sini saya membuat satu variabel lagi, urut sama dengan ASC seperti ini, artinya ascending ya, variabel seperti ini. Lalu saya cek ya, if ya, if I 0 lebih besar dari I ke L, maka urutnya ya, urutnya adalah descending. Ya, saya berikan tanda seperti ini. Nah, ketika dilakukan perubahan, berarti kan ini kita sudah punya ya, apakah urut itu ascending atau urut itu descending. Ya, dari sini kita akan mendapatkan karena B itu awalnya urut, ya kan? B itu awalnya urut, urutnya itu ascending atau descending. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kita lakukan perubahan pada B0. Ya. Selanjutnya kita perlu cek, ya, kita perlu cek, ya, if urut sama dengan ascending, kita perlu lihat ya, apakah cek lagi, ya, if apakah B0 jika dia lebih kecil dari B ke 1, maka dia kan sudah terurut. Kita tidak perlu urutkan lagi. Berarti tandanya kita balik menjadi lebih besar. Jika B0 lebih besar dari B1, maka kita perlu panggil lagi ya insertion sort yang ini.
Ya. Lalu ya, tapi kalau tidak lebih besar berarti kan tidak perlu di sorting kan? Tidak perlu di sorting karena dia sudah urut. Nah, di sini kita berikan else. Ya, else berarti else kan urutnya descending. Kita cek lagi if ya B yang ke 0. Kalau descending berarti yang B yang ke 0 itu kan harusnya lebih besar daripada B yang ke 1. Berarti kalau B yang ke 0 lebih kecil dari B yang ke 1, kita lakukan pengurutan ya secara descending. Seperti ini. Oke ya. Ini untuk kasus 32. Kita coba, kita jalankan. Coba jalankan ya. Tuh, Python. Oh, ini masih ada invalid syntax. N1. Oh, kurang titik koma ya. Titik 2 ya. Lebih seperti ini. Ini juga kurang titik 2. Nah, masukkan B0. Ya kan? Kita isi 800. Berarti dia tidak dilakukan sorting. Tapi kalau dia isi 200, dia akan dilakukan sorting enggak ya? Nah, ternyata tidak ya. Harusnya kita isi dengan yang 100 ya. Kita isi dengan 100 juga. 100. Nah, dia akan dilakukan sorting lagi. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita coba, kita balik. Kalau dia genap, dia akan melakukan descending kan, harusnya kan, kebalikannya kan. Seperti ini, ya kan. Kita isi dengan 500, hasilnya 500 pergi ke belakang. Itu ya, itu untuk kasus yang ke-32. Sudah clear. Nah, yang berikutnya kasus 4 ya. Kelihatannya yang kasus 4 ini tidak perlu kita jadikan satu dengan yang lain, dengan coding yang kasus 1 hingga kasus 3. Untuk pendataan barang ini mungkin kita jadikan coding tersendiri ya. Kita bisa masuk ke codingnya di sini ya. Tadi di sini kan ada main.py ya. Kita bikin satu lagi main kasus 4 gitu aja ya. Main kasus 4.py. Kita sudah copy di sini. Lalu yang tadi kita hapus saja kode-kode yang tidak digunakan. Dengan sudah selesai ya. Ini berarti tidak digunakan, dihapus, kita save. Lalu kita bikin mylib lagi. Ya. Mylibnya kalau mau dijadikan satu boleh sih, kita letakkan di sini boleh ya. Boleh kita masukkan di sini. Nah, kita mau bikin yang untuk kasus 4 ya. Jadi di sini kita sama gunakan import mylib seperti ini. Ya, di sini ada n ya. Berarti karena ini input ya kan, kita bisa masukkan ya n sama dengan input, masukkan kapasitas barang ya. Ini kita kasih n sama dengan seperti ini biar ada spasinya. Lalu kita n bertipe integer, kita konversi int seperti ini. Lalu berikutnya kita bikin ARR-ID ya. ARR-ID berarti array of integer ya, dengan panjang n. Kita bikin array saja ya. Bikin array kemarin gimana, masih ingat enggak ya? Berarti ARR-ID sama dengan, jadi ini kita buat a ke ya int kali n ya. Berarti ini kita buat komentar ini aja, ARR barang ini sama, berarti ini kita bikin string kali n
lalu ARR harga sama dengan INT kali N sama. Lalu di sini repeat ya, kita bikin aja karena di sini menggunakan menu ya, kita bikin aja menu sama dengan 1 ini aja ya. Yang penting menunya itu tidak 0 karena kalau menu 0 dia akan break ya. Berarti di sini untuk repeatnya kita ganti dengan while menu tidak sama dengan 0 ya. Lalu ini pakai menunya pakai string boleh ya. Karena di sini pakainya string, di sini string aja biar tidak perlu konversi ya. Ini lalu kita print ya. Print kapasitas barang ya, koma N, lalu kita print juga nih ya. Di sini pilih menu ya, pilih menu, lalu kita print lagi ya, input data ya, ini jangan lupa diubah-ubah ya. Ini juga print lagi, kita ganti, ini kita ganti lagi, ini kita ganti ya, petik-petiknya kita ganti. Lalu kita bikin menu sama dengan input ya, ketikan ya, kita tambahkan N sama dengan agar bisa di sebelahnya ya. Lalu di sini kita tulis ulang saja sama dengan 1. Ini titik 2 ya, dan-nya hilang. Ini kita tab ulang, spasinya kita tab ulang, mylib ya, input data ARR ID, ARR barang, harga N. Ini saya spasi ulang saja biar aman ya. Ini kita kasih koma ulang karena ini ngopi dari Word ya, seperti ini. Oke, terus di sini ada else if ya, menu sama dengan petiknya, kita ketik ulang titik 2. Ini pakai lihat data, jangan lupa ini di tab ulang ya. Ini sama, ini komanya saya ketik ulang juga sama. Lalu ini else if menu juga sama dengan seperti ini ya, dan-nya kita hapus, titik 2, lihat data seperti ini ya, koma, ini juga koma. Lalu di sini kasih else ya, else ya, atau else if menu ya, else if menu seperti ini break ya. Nah, berarti dia keluar dari loop. Nah, kurang lebih seperti ini dulu ya. Nah, ini kan karena input data belum ada, kita komen aja dulu biar tidak error. Nah, kita perlu cek programnya karena ini tadi copy dari MS Word ya. Jadi kita perlu cek kode programnya apakah ada error atau tidak. Nah, ini masih ada error ya. Input ketikan menu masih ada error indentation. Nah, ini kan
Nah, indentasinya belum diindentasi ulang. Masih ada menu 1, indentation does not match. Nah, seperti ini kan. Wah, ini memang perlu dicek ya indentasinya ya. Nah, ini kan juga sama. Nah, seperti ini. Oke. Oh, masih ada error lagi. Oh, ini kurang T. Oke. Indentation errors. Oh, karena ini tidak ada input data ya. Input datanya kita bikin dulu aja. Oke, kita bikin dulu input data di sini. Di mylib ya. Mylib kita bikin dev input data seperti ini. Ya, lalu kita juga bikin lagi lihat data. Yang penting ada dulu ya biar programnya tidak error ya. Ini dev titik 2. Ini tulis saja sembarang return n gini aja. Ini juga sama, kita isi return n gitu aja. Ya, sudah ada returnnya. Lalu di sini juga sama. Kita copy dev lihat data. Nah, ini return n ini hanya sebagai pancingan aja, yang penting program itu sudah jalan ya. Else if ini masih ada, coba sebentar, ini ada elif ya mungkin, sebentar. Kita coba. Nah ya, ternyata pakainya elif ya. Saya agak lupa-lupa ingat ya coding sintak di Python, di Java, di MATLAB ya, di bahasa pemrograman lain kadang lupa-lupa ingat ya. Yang penting ini sudah jalan. Oke, masih ada error lagi di bagian NINT di line 4 ya. Oh ini ya, jadi ini sebetulnya biarkan kosong saja, ini diganti print aja ya. Ganti print. Saya pindah ke sini. Ini print. Lalu di inputnya ini dikosongkan saja. Nah, seperti ini. Ini akan lebih tepat. Nah, masukkan barang misalnya 4 seperti ini. Masih ada error yang string. Ya. Ini str ya. Str. Nah, ini masih ada error lagi. Sekarang masukkan menu ya. Menu di sini masih ada error lagi ya, input n ya, sama seperti tadi kan. Di sini kita copy, ini kita ganti dengan print ya. Print. Ini kosongkan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketikan 1. Nah, ketikan 2. Ketikan 3 dan seterusnya. Kelihatannya ini sudah jalan ya, kapasitas barangnya ini juga sudah muncul ya. Kapasitas barangnya ini juga muncul ya, sudah tidak ada masalah. Lalu kita bikin menu yang pertama. Nah, paling kalau kita bisa bikin menu yang pertama ini akan lebih mudah ya. Untuk menu yang kedua dan ketiga ini akan sedikit saya lakukan modifikasi ya. Nah, pada menu yang pertama, karena kita looping berdasarkan kapasitas, ya kita lihat contohnya di sini, contoh inputnya.
Jika kapasitasnya kita masukkan kapasitas barangnya 3, maka dia akan melakukan data ke-1, data kedua, data ketiga. Ya, artinya di sini kita harus memasukkan ada looping, ya, looping input di sini. Ya, ada looping input di sini. Berarti di sini ada for i in range n seperti ini. Lalu kita bisa print, ya, data ke seperti ini, koma n, ya. Lalu kita perlu lakukan input data, ya, perlu lakukan input data. Berarti ARR ID, ya, indeks ke i sama dengan input, ya, input masukkan ID, ya, berarti di sini, ya. Nah, masukkan ID kita copy aja, ya. Masukkan ID. Lalu di sini ada ARR barang, indeks ke i juga. Oh, yang ini jangan lupa dikasih integer, int, karena dikonversi, ya. Lalu yang int barang ini kita lakukan ini tidak perlu int, tapi ini cukup input saja, ya, input, masukkan nama, ya, nama barang, ya, ini, ya, nama barang. Lalu yang berikutnya adalah ARR harga ke i, ya, sama dengan, nah, ini sama pakai konversi integer, di sini diganti dengan harga seperti ini, ya. Lalu yang berikutnya untuk mylib saya sudah siapkan 3 variabel global, ya. Di sini saya gunakan variabel global. Jadi nanti coding untuk lihat dan lihat terurut akan saya edit sedikit, ya. Nah, sama seperti halnya pada input data, karena di sini ada parameter ARR ID, ARR barang, harga, dan N. Berarti di sini kita akan lakukan looping juga, ya. Kita di sini tidak menggunakan return N, tapi karena di sini tidak ada yang dikembalikan, ya, karena ini hanya berupa input. Nah, ini variabel global AID ini semua adalah list, ya, list di sini, list. Lalu ini sama, kita lakukan for i in range n, ya, titik 2. Lalu di sini kita gunakan karena list, kita bisa lakukan append, ya, dot append dalam kurung ARR ID, ya, array ke i seperti ini. Ini juga sama, AID, lalu A barang, lalu A harga, ini barang juga, ini harga. Nah, seperti ini. Jadi ini datanya akan masuk ke variabel global, ya, biar tidak terlalu banyak parameter. Untuk lihat data kan sebetulnya tidak perlu menggunakan parameter, daripada kita menggunakan variabel bolak-balik, ya, dari mylib ke main, kita gunakan variabel global saja di sini biar lebih mudah, ya. Tapi jika Anda ingin ngotot pakai parameter, ya silahkan, nggak apa-apa, ya. Nanti kalian edit sendiri. Di sini saya menggunakan variabel global saja. Nah, ini kita coba dulu, ya, codingnya, ya. Kita coba kapasitasnya 2 aja biar tidak terlalu banyak. Ketikan 1, input data. Di sini langsung data kedua, ya. Berarti ada yang error, ya, harusnya data yang pertama dulu. Nah, ini bukan ke N tapi ke I, ya, ini, ya, yang error. Oke, kita sudah
perbaiki, kapasitasnya 2, ketikkan 1. Oh, salah lagi ya, ini harusnya I plus 1. Nah, seperti ini. Oke, ini 2, ketikkan 1, masukkan ID 1, sabun, harganya 5.000, ID 2, barangnya shampoo, harganya 10.000. Seperti ini. Ya, berarti ini sudah jalan, tidak ada masalah ya. Untuk inputkan data sudah tidak ada masalah, berarti kita tinggal melakukan lihat data. Nah, karena saya sudah menggunakan variabel global, berarti lihat data di sini kita tidak perlu melakukan loop ya. Tidak perlu melakukan, atau kita cukup menggunakan N saja di sini. ARR ID barang dan harga bilangkan saja. Jadi di sini kita cukup menggunakan N, lalu kita bikin loop ya. For ini kita hilangkan, kita gunakan parameter N sajalah. For I in range N. Nah, kita tinggal print ya. Kalau lihat itu, nah ID, nah ini ya, ada ID, ada harga, ada nama. Ada nama, ada harga ya. Berarti kita bikin semacam gini ya, print ID, nama, barang, lalu di sini ada harga, gini aja. Oke lah. Lalu yang berikutnya di sini kita perlu cetak ya, print berarti yang AID yang ke I ya, nyetaknya satu-satu, koma barangnya ya, barang yang ke I juga seperti ini, koma A harga, ini juga yang ke I. Sudah ya, selesai, cuma seperti ini aja. Kita coba jalankan lagi ya untuk codingnya. Jadi kita jangan langsung asal kerjakan semua ya, kerjakan satu-satu saja. Di sini kita jalankan lagi, inputnya barang, ketikkan 1, masukkan ID 1, nama barangnya sabun, harganya 5.000, ID-nya 2, shampoo 10.000. Nah, lihat data nomor 2. Ini ya, sudah muncul ya, lihat data, ketikkan 2, ID, nama barang, lalu ada harga, sudah muncul semua, ID-nya, nama, dan harga muncul ya. Lalu yang berikutnya kita bikin data terurut ya. Untuk data terurut kita bisa menggunakan terserah ya, pakai algoritma sorting apa saja. Ya, pakai algoritma sorting apa saja. Nah, karena kita habis dalam coding ini menggunakan insertion sort, ya di sini kita bisa gunakan coding insertion sort ya. Insertion sort kita copy aja, kita masukkan ke sini. Ya, lihat data secara terurut. Ya, karena di sini itu kan kita berarti hanya perlu variabel N lagi ya, variabel N. Kita lakukan pengurutan ya, kita lakukan pengurutan. Ini temnya 0, tem sama dengan, jadi temnya ini kita bikin ada 3 berarti ya, kita urutkan sesuai dengan ini. Jadi yang diurutkan kan ada 3, tapi berdasarkan ID ya, urutkan berdasarkan ID. Tapi di sini kita punya tem ID, lalu ada tem barang, tem nama ya, nama kita isi kosong seperti ini, lalu tem harga saya isi 0 juga ya. For I in range sama ya,
tem sama dengan A ke I, berarti ini tem ID aja, tem ID saya ganti dengan ID ini ya, ID. Lalu ada juga tem nama sama dengan A barang ke I ya, disamakan ya. Lalu ada tem lagi, tem harga sama dengan A harga ke I ya, disamakan ya. Lalu di sini kita cek ya, tem yang ID saja ya, tem yang ID saja, tem yang ID dengan A yang ID ya, A yang ID saja. Jadi jika A ID ya sama dengan lebih kecil ya, maka di sini diurutkan secara terurut ya, secara terurut. Berarti ini kita ubah jadi AID. AID di sini ya. Ini juga AID. Jangan lupa yang ini juga A barang. Ya, A kita copy aja semua. Kita copy 3 kali ya, karena di sini ada 3. Nah, ABRG, ini juga ABRG, ini AHRG, ini juga AHRG ya. Jangan lupa yang AID ini sama dengan tem ID ya, yang ABRG. Nah, ini kita copy aja semua ya, ABRG, AHRG juga ya, seperti ini. Lalu kita ini tem nama, ini tem target ya. Jadi sudah ada 3 coding ya, sudah ada 3 coding. Lalu di sini kita tidak perlu menggunakan return ya, kita tidak perlu menggunakan return, kita langsung tampilkan saja secara terurut seperti ini ya. Jadi di sini akan ditampilkan secara terurut. Nah, kita coba saja ya, coba kita masukkan, inputkan 3 data dengan ID yang tidak urut. Oke, masukkan kapasitas barang 3, ketikkan 1, input data dulu ya. ID-nya 6, sabun 5.000, ID-nya 2, shampoo 10.000, dan ID-nya 10. Nama barangnya sikat pasta gigi, harganya 7.000. Kita lihat data dulu ya, 2. Sudah muncul seperti itu ya, kapasitas barangnya 3 ya, kapasitas barang ini masih muncul ya. Lalu yang berikutnya kita lihat data terurut ya, 3. Oh, masih ada error di sini. Oh, errornya karena di sini ada 4 dan di sini ada 1. Nah, ini kesalahan yang sepele tapi fatal ya. Nah, ini ngeceknya, inputnya agak banyak nih, diulangi lagi nih ya. Kita coba lagi 3, input data 5, sabun 5.000, 10, shampoo 10.000, 3, pasta gigi
harganya 7.000. Kita tampilkan data secara standar 5, 10, 3. Kita tampilkan secara terurut. Ya, 3, 5, 10. Ya, sudah kelihatan hasilnya. Kita bisa lihat di sini. Ya, ketikan 3 dia tertampak urut, sedangkan yang ini dia tidak urut. Jadi kurang lebih seperti itu. Kelihatannya sudah tidak ada soal lagi, berarti intinya sudah selesai ya. Oh ya, ketikan 0 belum kita coba. Ya, kita ketikkan 0. Nah, exit. Berarti coding sudah berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan satupun. Mungkin kurang lebih seperti itu, nanti bisa dipelajari dan dipraktekkan di rumah. Terima kasih dan selamat belajar.